Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jero Salman dengan NIM 2352111170. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen mata kuliah PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan pertama yaitu adalah perbedaan warga negara dan penduduk serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Jadi warga negara itu adalah sebuah individu atau suatu individu atau seseorang yang secara resmi diakui oleh negara dan menjadi bagian dari negara itu sendiri. Misalkan kita pada saat ini itu berada di negara Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia, jadi kita termasuk ke dalam bagian dari negara Indonesia. Lalu kemudian apa itu penduduk? Penduduk adalah semua orang yang tinggal di suatu wilayah atau suatu negara, baik itu warga negara ataupun orang asing. Jadi bedanya adalah kalau warga negara itu diakui secara resmi atau merupakan bagian dari negara tersebut, tapi kalau penduduk tidak semua menjadi bagian dari negara tersebut. Nah, kemudian hak warga negara Indonesia yaitu yang pertama adalah memilih sesuatu dan dipilih untuk menjadi sesuatu. Kemudian hak atas pekerjaan, hak pendidikan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dan kesehatan dan lain-lain. Di lain hak pasti warga negara itu punya kewajiban yang mana merupakan suatu bentuk pengabdiannya terhadap negara yang tinggali. Kewajibannya itu yang pertama ada membayar pajak, menaati peraturan, kemudian menghormati hak orang lain, dan membela negara atau menjaga kedaulatan negara. Baik, soal yang kedua yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika dan penerapannya. Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Sanskerta atau dari buku Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular, yang artinya yaitu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka itu artinya beraneka atau beragam, tunggal artinya satu, dan ika adalah itu. Jadi artinya adalah aneka itu adalah satu. Aneka atau beragam maksudnya apa? Maksudnya adalah berbeda dalam segi ras, bahasa, agama, ataupun bahkan pendapat. Dan satu artinya adalah satu kesatuan, bahkan juga dapat diartikan sebagai satu tujuan. Kemudian contoh penerapannya seperti toleransi beragama, kemudian menghargai pendapat orang lain, gotong royong, dan lain sebagainya. Soal yang ketiga itu sejarah terbentuknya UUD 1945. Sejarahnya dari yang pertama itu berawal dari BPUPKI. Pada saat itu BPUPKI dibentuk untuk merumuskan dasar negara dan juga konstitusi negara Indonesia, di mana ada dua sidang. Sidang pertama yaitu yang kita kenal sebagai hari lahirnya Pancasila yang dikemukakan oleh Presiden Insinyur Soekarno. Kemudian setelah sidang itu karena hasilnya masih buntu, maka dari anggota tadi itu membentuk panitia kecil yang namanya Panitia 9, di mana tujuannya adalah untuk menjembatani perumusan dasar negara tadi. Seperti yang kita tahu, terbentuknya Piagam Jakarta ya dari panitia kecil tadi. Kemudian Piagam Jakarta tadi itu dibahas dan disahkan pada sidang BPUPKI yang kedua. Kemudian pada tanggal 18 Agustus atau setelah kemerdekaan itu ada revisi. Kali yang kita tahu itu revisi Pancasila, sila pertama, karena banyak dari umat-umat non-muslim atau masyarakat timur yang memprotes akan sila pertama, lalu kemudian diubah dan disahkanlah di situ Pancasila dan Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945. Dan soal yang terakhir yaitu adalah tantangan dalam menjaga kedaulatan di era digital. Kalau berbicara di era digital pasti ancamannya itu adalah hoax, teman-teman. Jadi hoax itu adalah seperti penipuan dalam bentuk informasi, pemberian informasi palsu, dan cara solusi untuk penanggulannya atau mencegahnya itu adalah kalau kita dengar itu ada yang namanya saring dulu sebelum sharing. Jadi kita menganalisa dulu atau mencari kebenaran data dulu, apakah data itu valid atau benar ataupun tidak, kemudian kita sharing. Bahkan kalau data itu salah, kita juga harus sharing tentang atau memberitahu bahwa data yang ada itu salah. Seperti itu. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.